This meeting is being recorded. Selanjutnya, untuk memulai acara ibadah kita pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu Mars Jubilee. Baik, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, saya akan membacakan beberapa rules yang harus dipatuhi oleh peserta. Yang pertama, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Yang kedua, mengaktifkan video jika kuota dan jaringan memadai. Yang ketiga, menonaktifkan mic jika tidak berkepentingan. Dan yang terakhir, mengisi absensi melalui link Google Form yang akan dibagikan di akhir ibadah. Kemudian saya ucapkan selamat datang kepada Kak Timotius yang akan membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk membuka ibadah kita, mari kita menyanyikan lagu pujian yang berjudul Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Minta yang benar. Bekerja di ladangnya Tuhan, kau
atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin, amin, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan satu lagi buah lagu pujian yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah
Amin, amin, puji Tuhan. Selanjutnya, firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Timotius Lingkupi. Kepada Kak Timotius dipersilakan. Ya, sekali lagi shalom. Ya. Selamat siang teman-teman semua, teman-teman dari UKM Jubili ya. Salam dari Manado ya. Kalau teman-teman sekarang ibadah jam 11, ini sudah 11 lewat. Kalau di sini jamnya 12.20 ya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, oke. Nah, saat ini saya akan memberikan sebuah tema untuk perenungan kita di siang hari ini, pemuda Kristen di tengah krisis iman dan identitas ya. Nah, sebelumnya ada pepatah klise ya yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya sedikit perkenalan dulu begitu ya. Nah, nama saya Timotius Lingkupi. Saya itu ya sudah lihat ya, ulang tahunnya 12 September. Saya pelayanan di Gemim Kristus Manado teman-teman saat ini. Saya dulu punya teman-teman yang cukup akrab dengan teman-teman Jubili. Kalau teman-teman mungkin pernah ikut doa di saat gitu ya, di kampus Saat Malang, pernah ikut Spark atau apa begitu. Mungkin pernah ketemu dengan saya masih di kampus ya, karena saya baru diwisuda tahun 2020 yang lalu ya, belum lama ya, baru 2 tahun ya. Nah, itu saja mungkin perkenalan singkat ya. Kalau status dalam proses ya. Dalam proses maksudnya masih sementara pencarian teman-teman ya. Jadi ya kira-kira seperti itu perkenalan saya. Itu saja. Jadi sebelum kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari saya undang kita untuk persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh datang berkumpul beribadah, meskipun mungkin hanya melalui via Zoom, tapi biarlah hadirat Tuhan nyata dalam perenungan firman Tuhan dan ibadah kami di saat ini. Kami berdoa biarlah firman yang akan kami baca, kami renungkan dan kami kumpulkan bersama-sama itu boleh berbicara kepada setiap masing-masing hati kami. Roh Kudus Allah boleh mempersiapkan hati kami menjadi pendengar-pendengar yang siap, sehingga kami pun ya Tuhan bukan cuma menjadi pendengar dan pendengar dan perenung, tapi juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelumnya suara saya cukup jelas kedengaran, teman-teman? Aman? Ya, cukup jelas, Kak. Oke, aman ya? Sip. Share screen, aman? Kelihatan semua? Aman, Kak. Iya, oke. Sip. Nah, kalau begitu kita akan masuk dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya saya tadi sempat lihat di slide pertama itu, tema yang diberikan itu sudah ada ayatnya ya, Yeremia apa kalau nggak salah. Nah, saya saat ini mau mengangkat tema tapi dari firman Tuhan yang berbeda gitu ya. Karena saya mungkin entah saya yang tidak tahu atau enggak, memang enggak ada. Jadi saya baca dari bagian perikop yang saya pilih sendiri begitu ya. Jadi sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu ya bagi panitia ya, bagi pengurus mungkin. Nah, kita akan baca sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Ya. Kita akan baca dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan baca buat teman-teman semua. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, tentu di akhir-akhir ini ada banyak berita yang beredar di mana-mana ya. Salah satunya ya, ada banyak yang viral ya. Misalnya kayak pencabutan aturan, udah tidak perlu lagi swab dan sebagainya untuk penerbangan luar, begitu kan. Terus ada juga berita tentang sirkuit Mandalika dan ada pawang hujannya ya seperti itu. Nah, namun ada satu berita juga yang memang sudah berlangsung cukup lama, sudah 2 mingguan, tapi sampai sekarang sebenarnya masih hot gitu ya. Berita karena dia itu menyangkut tentang dunia internasional. Apalagi kalau bukan tentang perang antara Rusia dan Ukraina ya. Sampai sekarang masih berlanjut, teman-teman. Nah, satu berita yang saya baca mengenai perang antara Rusia dan Ukraina ini adalah tentang ini, teman-teman. Jadi sudah ada banyak ultimatum yang diberikan kepada negara ini ya, baik dari waktu itu FIFA ya, terus ada juga bahkan kayak retail-retail seperti Starbucks, McD itu ditarik daripada Rusia untuk menunjukkan dukungan kepada Ukraina. Nah, ada satu lagi nih pihak yang berusaha menuju Ukraina dengan menyerang Rusia secara langsung, yaitu adalah pihak para hackers, teman-teman ya, yang seringkali dikenal dengan istilah anonymous ya. Anonymous. Nah, anonymous ini bisa berarti hacker atau peretas teknologi tak dikenal namanya, atau memang merujuk kepada grup anonimus sendiri ya. Ini sejak saya masih SMP itu, sejak saya dari dahulu kala ini sudah ada ini grup anonimus ini. Nah, dan ikon yang paling terkenal yang menyimbolkan mereka ini adalah topeng mereka ini ya. Topeng ini ya, topeng anonimus, teman-teman. Nah, mengapa mereka memakai topeng seperti itu ya? Saya nggak tahu, karena mungkin topeng itu ya entah itu memang topeng buatan mereka atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi satu yang pasti, mereka kenapa menggunakan topeng adalah untuk menyembunyikan identitas mereka, teman-teman. Ya, hacker tentu saja akan sangat berbahaya jika ketahuan ya, apalagi oleh pemerintah. Misalnya, oh yang hack Rusia, apalagi ini kan, ini ada di sini, misalnya di Ukraina pas di dekat perbatasan negara Rusia, wow langsung dicari di rumahnya tuh hacker itu, mau main-main gitu kan, atau mungkin hacker-hacker lainnya ya. Jika ketahuan itu akan sangat berbahaya bagi dirinya. Nah, teman-teman yang terkasih, sebenarnya kalau kita melihat keadaan dan lingkungan dunia kita sekarang ya, khususnya di tengah maraknya pandemi, meskipun mungkin sekarang sudah berkurang ya, maraknya pandemi yang membuat semua orang serba online seperti sekarang. Dunia itu seakan-akan secara tidak sengaja membuat terkenal tren ini ya, permainan topeng, teman-teman ya. Tren permainan topeng. Nah, mengapa saya berkata seperti demikian? Oleh karena kalau kita sudah masuk dalam media sosial, banyak sekali kasus-kasus orang-orang itu menggunakan identitas palsu untuk berelasi dengan orang lainnya di media sosial. Nah, mungkin dia orangnya agak kuper, agak pendiam di rumahnya atau di lingkungan sekolahnya. Terus kalau sekarang semua masuk media sosial, dia atau mungkin ada yang kaget digital seperti itu. Dia itu menjadi orang yang sangat sama sekali berbeda dengan diri aslinya ya. Bahkan dia bisa menciptakan berbagai bentuk kepribadian yang berbeda-beda tergantung akunnya. Misalnya akun Facebook A apa, B apa, C apa, belum lagi Instagram A apa, B apa, dan sebagainya. Dan orang-orang ini kadang bisa bikin rusuh, teman-teman ya. Misalnya waktu saya nonton pertandingan MPL minggu lalu itu, di hari Minggu itu, saya dulu lupa siapa yang bertanding hari Minggu itu ya. Banyak orang yang komen-komen itu, pokoknya komen kacau lah, berusuh lah, komen sara lah, komen
rasisme lah, terus bahas tentang Rusia Ukraina lah. Padahal pertandingannya apa, komennya apa, ya. Nah, mereka sedang suka-sukanya aja komen seperti itu karena mereka menggunakan identitas palsu, ya. Mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, wah ini saya gitu loh. Saya bukan nama asli saya, tidak bisa dilacak, tidak bisa direkam, kecuali memang ada agen khusus ya, agen digital khusus yang melacak mereka ya. Nah, teman-teman, zaman sekarang itu seperti zaman permainan topeng. Memang dari dulu sudah ada sih, cuma sekarang ini lebih terkenal lagi, lebih ngetren lagi gitu. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, zaman permainan topeng ini memicu kita, memicu umat manusia itu menghasilkan krisis identitas, teman-teman. Ya, kadang kalau misalnya dia sudah tidak tahu lagi diri asli seperti apa, dia bisa melakukan menciptakan dirinya sendiri yang baru yang sesuka hatinya. Dia orang sampai bisa lupa diri asli itu seperti apa, ya. Sampai ada krisis identitas pribadi, teman-teman. Nah, bagaimana dengan setiap kita, anak-anak Tuhan? Seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena tekanan-tekanan sosial, oleh karena keadaan-keadaan tertentu, dalam situasi-situasi tertentu, terkadang kita itu berlaku tidak sesuai dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Ya kan? Misalnya kita terdesak karena apa gitu. Kita bisa melupakan siapa diri kita di dalam Tuhan, dan akhirnya kita melakukan perbuatan dosa, melakukan banyak hal yang tidak sesuai dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama ini, kita akan belajar bahwa pemuda-pemudi Kristen yang selalu berpegang pada identitas diri barunya di dalam Tuhan akan selalu tahu apa yang harus selalu mereka hidupi di tengah dunia. Ya, pemuda-pemudi Kristen yang selalu berpegang pada identitas diri barunya di dalam Tuhan akan selalu tahu apa yang harus selalu mereka hidupi di tengah dunia. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita perlu pegang teguh ya, tahu, paham, dan menghidupi identitas diri baru kita dalam Tuhan yang disampaikan oleh firman Alkitab. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau begitu apa? Apa identitas kita? Nah, disinilah 1 Petrus pasal 2 ayat 9 mengajarkan dan berbicara kepada kita ya. Di kamu yang terpilih, amat yang rajani, bangsa yang kudus, umat bangsa yang terpilih. Ya, bangsa yang terpilih ini tidak lengkap kita bicarakan kalau tidak membahas panggilan Abraham. Ya, di antara ribuan manusia yang tersebar di seluruh dunia waktu zaman Babel itu, semua Tuhan menyerahkan semua suku, bangsa, dan bahasa. Allah memilih satu orang yang dia percayakan akan menjadi bapa bagi orang beriman ya, bapa bagi bangsa yang akan melayani dia, yaitu Israel. Nah, teman-teman, namun tidak berhenti di situ. Ternyata kalau kita melihat perjanjian baru, ternyata ketika perjanjian Abraham ini dinyatakan, Yesus Kristus yang datang ke dunia itu, ia memperluas cakupan perjanjian Abraham ini. Jadi bukan cuma bagi bangsa Israel saja orang-orang yang terpilih itu, tetapi setiap orang, setiap manusia yang mau percaya kepada Yesus, ya. Setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka pun akan berbagian di dalam perjanjian Abraham ini, dan mereka juga yang akan menjadi orang-orang pilihan. Nah, teman-teman, orang-orang pilihan juga berarti Allah yang memilih mereka, Allah yang mencari mereka terlebih dahulu. Ya, sebagaimana Abraham itu, dia dahulu tidak mengenal Tuhan, dia menyembah berhala seperti leluhur-leluhurnya, tetapi Tuhan yang mencari dia dan memilih dia. Nah, itu juga berlaku baik bagi murid-murid Yesus pada zaman itu, maupun setiap orang Kristen yang percaya sampai sekarang ini. Ya, termasuk teman-teman, saudara sekalian, dan juga saya, kita semua ya. Allah lah yang mencari kita, Allah lah yang memilih kita terlebih dahulu,
Dia yang memperkenalkan Injil kepada kita, Ia yang menolong kita, menuntun kita sehingga boleh mengenal siapa Tuhan Yesus dan akhirnya kita boleh percaya kepadanya. Nah, itulah sebabnya teman-teman ada firman Tuhan ya, Efesus 2 ayat 8 berkata ya, semua itu adalah kasih karunia. Ya, kita menjadi bangsa yang terpilih, semua itu adalah kasih karunia. Kita diselamatkan, itu adalah kasih karunia. Kasih karunialah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, teman-teman ingat ini ya, kita adalah bangsa yang terpilih. Bukan karena hebat dan kuat kita, tapi karena Tuhan sendiri yang mencari kita terlebih dahulu. Yang kedua, kita adalah dan disebut sebagai imamat yang rajani. Nah, teman-teman yang terkasih, apa sih arti imamat yang rajani ya? Nah, teman-teman, pada zaman dahulu di Perjanjian Lama, Israel itu sangat mengandalkan para imam untuk menghubungkan mereka dengan Allah, Yahweh ya. Jadi, waktu mereka meminta petunjuk Tuhan, mereka selalu berkonsultasi kepada imam. Waktu mereka mau membawa persembahan, selalu melalui perantaran imam, imam masuk ke dalam kemah suci dan menyampaikannya kepada Tuhan. Ataupun kalau saya Tuhan mau berbicara kepada sesuatu, ya selain para nabi ya, ini juga biasanya melalui perantaran para imam dan diberitakan, disampaikan kepada seluruh bangsa Israel. Namun teman-teman, di zaman perjanjian baru ya, di zaman yang Yesus datangkan di dunia, Yesus sang imam besar itu ketika kita berada di dalamnya, ketika kita percaya kepadanya, kita sekarang punya kemampuan untuk terhubung langsung dengan Bapa. Ya, jadi kita tidak perlu lagi imam besar, kita perlu imam untuk terhubung dengan Tuhan atau harus potong sembelih kurban sebagainya. Tetapi melalui Yesus kita sendiri bisa langsung terhubung dengan Tuhan. Nah, inilah identitas sekaligus juga hak istimewa kita teman-teman. Saudara, teman-teman, dan saya pribadi ya, dimanapun, kapanpun tempat kita, baik waktu kita di gereja maupun saat kita bersekutu, bersaat teduh secara pribadi, kita itu bisa langsung terhubung dengan Tuhan. Dan ini jangan kita sia-siakan teman-teman. Ini hak istimewa kita. Dan ini juga adalah identitas kita. Dan karena kita adalah imam yang rajani ya, imam dan juga dipimpin oleh kita Yesus Kristus, kita juga terhubung dengan Allah dan kita otomatis membawa secara tidak langsung hadirat Allah di tengah dunia ini, teman-teman. Itulah identitas kita. Yang ketiga, kita adalah bangsa yang kudus. Ya, selain terpilih, kita dijadikan imamat yang rajani, kita juga dikuduskan ya. Kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Berhubungan dengan tadi ya, karena kita telah selalu terhubung oleh Allah ya sebagai imamat yang rajani ya, kita terpilih, kita juga dikuduskan dan harus terus berada dalam proses pengudusan itu, teman-teman. Ya. Dan jangan lupa, kudus itu dalam konsep Alkitab itu bukan cuma berarti suci, ya. Bukan cuma berarti murni, dipisahkan dari dosa. Tetapi kita juga kudus juga berarti khusus, ya. Artinya dikhususkan atau dalam pengertian lain berbeda dengan orang lain, ya. Kados itu ya. Kita itu tidak lagi sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagaimana Israel itu dikhususkan, dikuduskan di tengah-tengah bangsa yang lain, kita juga itu sebenarnya berbeda dengan orang-orang yang lain ketika kita sudah percaya dalam nama Yesus. Ya. Kita sudah bukan lagi kegelapan, kita adalah anak-anak terang, seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dan yang terakhir adalah kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Teman-teman, waktu Yesus berbicara tentang gembala yang baik di Yohanes pasal 10, dia bilang tidak ada satupun yang dapat memisahkan, merebut domba-dombaku dari tanganku. Nah, itulah sebabnya Paulus pun berkata hal yang sama. Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 dia bilang seperti ini.
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Teman-teman, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Apakah kita dalam waktu-waktu dalam kehidupan kita pernah merasa kita tidak dikasih oleh Tuhan lagi? Pernahkah kita dalam kehidupan ini merasa Tuhan itu begitu jauh dari kita? Tuhan itu seperti meninggalkan kita. Kita itu seperti ditinggalkan di tengah-tengah dunia ini menghadapi pergumulan dan masalah sendiri. Teman-teman, itu adalah tipuan dari si jahat. Karena firman Allah berjanji, tidak ada yang dapat memisahkan kita lagi dari Allah. Sebab kitalah umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita mempertahankan hidup kudus kita, ketika kita berani berdiri, meskipun harus sendirian, sesungguhnya kita tidak sendirian teman-teman. Kita selalu bersama dan selalu disertai oleh Allah yang memiliki kita dan kita memiliki Allah kita. Itulah sebab teman-teman, inilah ya, kita ingat-ingat ya, bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan tujuan akhirnya dari semua itu adalah teman-teman, adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada alasan teman-teman kenapa Israel dipilih di antara bangsa lain? Bukan karena Allah itu Allah yang eksklusif, bukan karena Allah itu Allah yang pilih kasih, tetapi Allah memilih Israel itu untuk mempersiapkan mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa agar supaya melalui mereka semua umat manusia yang telah jatuh dalam dosa boleh kembali ke dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan Allah yang benar. Dan itu semua digenapi pada waktu Yesus Kristus datang ke dunia dan menyatakan dirinya, menyatakan kuasa kemuliaan, bahkan karya salibnya. Dan itulah menjadi tugas kita teman-teman. Ketika kita ingat siapa diri kita, kita dipilih, kita dijadikan imam, kita dikhususkan, dikuduskan, dan kita menjadi milik Dia, disertai Dia selamanya. Tujuannya agar supaya kita pun boleh membagikan kasih Allah itu kepada orang lain. Jadi terang, be the light. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan biarkan teladan hidup kita itu mempengaruhi orang lain. Ya. Menekankan identitas baru kita ini agar supaya orang lain pun tertarik untuk mencari dan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang mengubahkan hidup setiap kita. Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Luar biasa ya teman-temannya Tuhan Allah kita ya. Dia begitu besar mengasihi kita sehingga kita yang sebenarnya dahulu harus binasa, bukan umat Allah, neraka yang begitu keras, yang begitu kejam itu sudah disiapkan bagi kita, tapi oleh belas kasihannya Ia menjadikan setiap kita sebagai umatnya. Dan itu semua teman-teman tidak bisa terjadi kalau bukan karena pengorbanan Yesus Kristus, teman-teman. Ya, satu pasal sebelum ayat yang kita baca ini berkata seperti itu, teman-teman ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, teman-teman yang terkasih, di tengah-tengah kita menghayati minggu-minggu sengsara ini, sedikit lagi kita akan menghayati Jumat Agung dan Paskah.
Jangan sampai kita biarkan momen ini berlalu begitu saja tanpa kita menghayati betapa besar kasih yang Yesus berikan, yang buktikan kepada kita, sehingga ia rela dicambuk, dipukul mati, dihina, diludahi, bahkan tergantung di atas kayu salib. Buat apa? Buat saya dan kamu sekalian, teman-teman yang terkasih. Buat kita semua. Kalau bukan karena darahnya yang tercurah, kita tidak akan punya identitas yang baru ini. Kita akan menjadi orang-orang di tengah kegelapan selamanya. Kita akan menjadi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, yang selalu mengalami krisis identitas, yang tidak punya pengharapan, bukan cuma di tengah-tengah pandemi ini, tetapi juga di setiap zaman sampai akhir hayat hidup kita, kita tidak tahu kalau kita mati, kita mau pergi kemana. Teman-teman, semua berkat pengorbanan Yesus Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita melihat identitas kita yang sesungguhnya ini, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menghadapi pergumulan sehari-hari kita untuk mempertahankan identitas kita yang sejati ini, identitas baru kita dalam Tuhan ini, ya. Entah itu pergumulan dari dalam diri, konflik batin, kita takut ya, misalnya takut untuk bersaksi, misalnya kita malu untuk bilang kita ini orang Kristen, atau waktu kita ditekan kita tidak mau mengungkapkan siapa diri kita, tidak mau bersaksi, malu, ya, mau cari aman, atau mungkin ada tekanan dari luar, mungkin tekanan dari keluarga, ada mungkin keluarga teman-teman yang masih belum mengenal Tuhan, sehingga waktu teman-teman mau cerita Tuhan, mereka mungkin mengejek teman-teman, sehingga teman-teman malu lagi untuk menceritakan tentang siapa Yesus. Ataupun dari teman-teman yang lain ya, diajak pergaulan, misalnya malam-malam mau diajak pergi kemana gitu kan, bilangnya ngopi padahal masuk bar begitu kan, dan ikut-ikutan dengan mereka, kalau nggak ikut nanti dibilang kurang gaul. Teman-teman, beranilah berdiri, pegang baik-baik identitas kalian, identitas kita sebagai anak Tuhan. Jangan gampang dipengaruhi, sebab kitalah bangsa yang terpilih itu, yang dipersiapkan untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan kepada mereka. Justru kita yang mempengaruhi mereka, bukan mereka mempengaruhi kita. Teman-teman, saya mau ceritakan sebuah kisah tentang satu artis ini ya, Justin Bieber. Nah, seperti yang teman-teman tahu, dia waktu karena dia terkenal tenar tiba-tiba ya, kayak kaget jadi artis gitu ya. Nah, dia itu dalam perjalanan karirnya itu tidak mulus, ya. Dia menjadi orang yang mau membuktikan diri, ya, sehingga dia krisis identitas, teman-teman. Dia terjebak dalam minuman-minuman keras, pergaulan yang tidak baik, bahkan dia dikatakan memperlakukan fans-fansnya dengan sangat tidak baik, teman-teman. Dan akhirnya dia pernah stres sekali, pernah bergumul sekali, sampai dia pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun ada satu momen di mana dia mengalami perubahan hidup yang besar, yang dahsyat, yaitu pada waktu dia akhirnya dilayani khusus dan bertemu dengan seorang pendeta dari Hillsong yang bernama Pastor Lance. Dan Pastor Lance ini yang menceritakan tentang siapa Yesus, bagaimana dia mengubahkan hidup setiap orang, dan mau memimpin si Justin Bieber yang muda ini. Sampai sekarang ini, teman-teman, Justin Bieber ini di dalam imannya kepada Yesus memang tidak sempurna, teman-teman. Kadang dia juga masih bisa jatuh bangun, bergumul, tetapi dia terus bertumbuh, tetap terus mau belajar firman Tuhan, dan banyak orang bisa merasakan hidupnya itu berubah. Ya, fans-fansnya mulai merasa dia mulai memperlakukan fansnya dengan baik. Bahkan ada video di mana waktu dia nak sengaja menabrak, mendorong gitu fansnya itu, dia minta maaf. Kalau sebelumnya dia cuma abaikan, cuek begitu saja, teman-teman. Dan bahkan yang paling penting lagi, meskipun di tengah-tengah dunia situasi entertainment Amerika itu banyak yang mengidolakan artis ateis, pemikir-pemikiran bebas yang tidak terikat agama, dia dalam konser-konsernya tidak malu mengakui bahwa dia sedang jatuh cinta dengan Yesus ya. Dia berkata, I am falling in love with Jesus ya. Satu quotes dia katakan seperti ini. I walk with Jesus and where we are going isn't important. It's who I am with. Saya berjalan dengan Yesus dan kemana
kita berdua akan pergi, tidaklah penting, tidak peduli kemana dia pimpin saya. Yang penting adalah dengan siapa saya berjalan dengan ke tempat itu. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah pergumulan, tengah-tengah dunia sandiwara permainan topeng ini, marilah kita berdiri menjadi orang-orang Kristen yang teguh dan kuat identitasnya. Ya, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Yang pertama, mari kita selalu introspeksi diri, selalu bercermin. Sudahkah saya menghidupi tanggung jawab saya, identitas saya? Sudahkah saya berani atau saya masih malu, masih menyembunyikan diri, menyembunyikan Yesus dalam diri saya karena tekanan sosial dan sebagainya? Terus berintrospeksi diri, teman-teman, ya. Yang kedua, input, atau artinya beri masukan, ya. Belajar terus kebenaran firman Tuhan. Jangan bolong-bolong, teman-teman, ya. Firman Tuhan itu justru adalah seperti pupuk yang menumbuhkan iman kita. Semakin kita kuat berakar dalam firman Tuhan, semakin kokoh kita meski diterpa oleh berbagai macam angin-angin, tekanan, dan badai kehidupan, kita tetap kuat di dalam identitas kita sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, integrasikan, ya. Lakukan apa yang sudah kita pelajari, sudah kita pahami, saatnya kita juga hidupi. Call to action, jadikan sebagai tindakan yang nyata. Hidupi apa yang kita pelajari dalam firman Tuhan itu. Dan yang terakhir adalah kita mempertahankan relasi kita dengan Yesus, intimasi. Ya, kekristenan bukan cuma bicara tentang belajar firman Tuhan, baca Alkitab, hafal katekisasi, tidak. Ada relasi yang hidup, relasi yang organik antara manusia, antara kita dengan Tuhan kita Yesus. Kalau kita bisa berdoa, kita pun bisa mengerti isi hati Tuhan, belajar hidup dipimpin olehnya, belajar mengenal isi hatinya lebih dalam lagi. Sehingga teman-teman, Anda akan tahu apa yang Yesus mau, ya, what would Jesus do dalam daily activities kita, ya. Sekali lagi, ya, ada 4 ya, introspeksi, ya, input, integrasi, intimasi, ya. 4 inilah yang perlu kita lakukan agar supaya kita kokoh dalam mempertahankan identitas kita di tengah krisis iman dan identitas ini, ya. Let a clear understanding of your identity in Christ shed light on all the ways you can live out your purpose. Ya, biarlah pemahaman yang jelas tentang identitas kita di dalam Kristus menjelaskan, menerangkan semua cara kita mewujudkan tujuan-tujuan hidup kita hari demi hari. Firman Tuhan telah berbicara, biarlah kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang telah diajarkan dan diberitakan kepada setiap kami. Biarlah ya Tuhan, ketika kami menerima menghadapi tantangan zaman, baik di tengah pandemi maupun kalaupun harus terjadi perang, ataupun dalam situasi apapun dalam kehidupan ini, biarlah kami selalu mempertahankan siapa kami di dalam Tuhan. Biarlah kami melakukan apa yang telah Tuhan rancangkan bagi setiap kami. Kami menghidupi apa yang menjadi tujuan Tuhan, sehingga kami boleh membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan, membawa terang yang telah kami miliki ini kepada dunia yang dalam kegelapan ini, membawa damai, membawa sukacita, membawa berita keselamatan bagi orang-orang. Terima kasih Bapak, berkati sertai setiap kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Kak Timotius yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah disampaikan dapat semakin membuat kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa pengumuman.
Pengumuman yang pertama, persembahan digital Jubili. Kami dari UKM KR Jubili menyediakan alternatif bagi mahasiswa Kristen Jubili dalam memberikan persembahan melalui transaksi digital GoPay ataupun OVO. GoPay dapat melalui Kak Esther dan OVO melalui Kak Esther juga. Untuk info selengkapnya bisa dihubungin Kak Esther. Pelayanan luar pulau. Kami dari Departemen Misi Jubili memberikan alternatif bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan untuk pelayanan Tuhan di luar pulau melalui 4 alternatif, ATM BRI, OVO dan GoPay, serta tabungan koin yang diberikan kepada anggota Departemen Misi atau kakak-kakak KTB. Selanjutnya ada Bank Konten Jubili, sebuah karya yang berupa kesaksian, renungan, cover lagu, atau karya lainnya dalam bentuk video dan tulisan. Syaratnya video berbentuk file, durasi 1 menit, tidak mengandung unsur sara, menggunakan pakaian sopan dan bertutur kata baik, konten orisinil dan tidak mengandung materi yang dilindungi hak cipta. Selanjutnya juga dapat berbentuk tulisan yang berbentuk file PDF atau Word, 100-150 kata, tidak mengandung unsur sara, menggunakan kata yang baik dan sopan, dan konten tidak mengandung materi yang dilindungi hak cipta. Untuk alurnya bisa dikirim melalui email Jubili atau melalui WA. Selanjutnya kita akan berdoa yang dipimpin oleh tim doa, sekaligus nanti setelah tim doa selesai, kami minta Kak Timotius untuk doa penutup. Ya, mari kita bersatu hati berdoa untuk Universitas Merdeka Malang. Mari sama-sama berdoa yang pertama bagi rektor, wakil, dan staf, dosen, dan para pegawainya kiranya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan mari kita berdoa juga untuk mahasiswa yang sedang berkuliah secara online. Kiranya Tuhan memampukan dalam proses perkuliahan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama doakan kesehatan mahasiswa, dosen, dan jajarannya agar selalu sehat dan terhindar dari wabah yang melanda dunia saat ini. Mari kita berdoa. Syukur bagi Engkau ya Bapa, ya Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami pada siang hari ini dapat berkumpul bersama-sama berdoa untuk Universitas tercinta kita Merdeka Malang. Kami mau berdoa buat rektor, wakil, dan staf, dosen, dan para pegawainya. Kiranya Tuhan menyertai selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan juga agar mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai pengajar Tuhan dengan baik. Untuk mahasiswa juga kami yang sedang berkuliah secara online, kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kelancaran sinyal internet dan perangkat yang akan kami gunakan selama pembelajaran ya Bapa, dan biarlah ilmu pengetahuan yang kami dapatkan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Juga kami berdoa untuk kesehatan para mahasiswa, dosen, dan jajarannya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan buat kami semua, agar walaupun di tengah masa pandemi dan cuaca yang tidak menentu ini, kami bisa selalu fit badannya dan melakukan tugas kami sebagai pelajar, juga sebagai guru yang mengajar ya Tuhan. Terima kasih, ini doa kami untuk Universitas Merdeka Malang. Haleluya. Selanjutnya masuk pokok doa jubile. Pertama, doa untuk pembina, pembimbing agar selalu taat dan setia untuk melayani Tuhan. Kedua, bersyukur persekutuan doa hari ini bisa berjalan dengan baik. Ketiga, doakan teman-teman yang sudah melayani Tuhan di PD hari ini. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan yang sudah melayani Tuhan pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa jubili. Mari Tuhan
Kami berdoa juga buat kawan-kawan pelayan. Kami berdoa juga buat pengurus, pembina, pembimbing, agar selalu taat dan setia melayani Tuhan. Berikan mereka kesehatan. Kami bersyukur juga hari ini bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat teman-teman yang sudah bersedia melayani Tuhan di PDH. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, Engkau, anak-anak-Mu selalu mendengarkan setiap doa-doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Untuk yang ketiga, pokok doa bangsa dan negara. Yang pertama, berdoa untuk pemimpin Indonesia, Presiden, Wakil, dan Wakil Presiden, serta jajarannya agar menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kesehatan, serta hikmat dari Tuhan. Yang kedua, berdoa untuk upaya pemerintah dalam penanganan COVID, khususnya bagi mereka yang berada di garda terdepan dalam proses penanganan ini, kiranya mereka juga diberi kekuatan dan kesehatan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab. Yang ketiga, berdoa bagi proses vaksinasi ketiga yang sedang berjalan, kiranya proses ini boleh berjalan dengan baik dan dilakukan secara merata dari kota hingga pelosok. Yang keempat, berdoa bagi keamanan, kesejahteraan masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang berdalam kerajaan surga Tuhan, kami berdoa pada siang hari ini Tuhan, terkhusus untuk pemimpin dan wakilnya Tuhan, serta jajaran yang menyertai pemimpin kami, agar dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dapat mendapatkan hikmat daripada-Mu, biarlah mereka dapat menjalankan setiap apa yang mereka sudah rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam penanganan COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan segera menghapuskan virus ini Tuhan dari negara kami tercinta ini Tuhan, dan bagi seluruh dunia ini kiranya Engkau dapat menghapuskan virus ini, biarlah kami dapat menjalani hari-hari dengan biasa lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang berada di garda depan dalam proses penanganan ini, kiranya Kau memberikan kekuatan kesehatan dan biarlah mereka bisa menjalankan tugas ini dalam menangani COVID ini, biarlah berjalan dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk proses vaksinasi yang ketiga ini Tuhan, biarlah proses vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik hingga dari bagian kota hingga sampai yang ke desa-desa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keamanan, kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami dalam apapun yang kami lakukan. Biarlah penyertaan-Mu selalu nyata bagi kami dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Pokok doa selanjutnya kita berdoa untuk misi. Yang pertama kita bersyukur untuk selesainya proses penerjemahan Alkitab dalam bahasa Unalangda Papua. Yang kedua berdoa untuk proses percetakan dan pendistribusian. Kiranya Tuhan lancarkan. Dan yang ketiga berdoa agar para tim bisa melanjutkan pekerjaannya dan membantu masyarakat memahami firman Tuhan dalam bahasa mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul kembali Bapak di tempat ini, walaupun secara online. Kami dapat bersatu, berkumpul, memuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berdoa untuk selesainya ya Bapak proses penerjemahan Alkitab. Kiranya Kau berkati ya Bapak, apapun yang menjadi prosesnya, apapun hasilnya Tuhan Kau berkati. Dan kami bersyukur juga Tuhan sudah melanjutkan dalam proses percetakan dan pendistribusian. Kiranya Kau berikan hikmat, Kau berikan berkat untuk para pendistributor dan percetakan, sehingga penerjemahan Alkitab ini dapat dilancarkan. Juga berdoa untuk para tim yang ada di sana Tuhan untuk melanjutkan pekerjaannya. Kau berikan kesehatan dan hikmat daripada-Mu, sehingga
para tim dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami firman Tuhan dan bahasa mereka, dan mereka dikuatkan oleh firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami selalu mengucap syukur untuk seluruh rangkaian ibadah ini, semua boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk setiap kami, juga untuk teman-teman mahasiswa dan pengurus semua yang ada di tempat ini, di Zoom ini. Setelah ini kami akan kembali dalam kehidupan kami, aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau sertai lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan kuasa jahat, dan juga Engkau sertai langkah kaki kami, supaya kami boleh menghidupi firman Tuhan, dan kami boleh menyatakan Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita menghadapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita sekalian damai sejahtera kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada teman-teman atas kehadirannya dalam ibadah siang hari ini. Silakan mengisi absensi yang sudah di-share melalui link di kolom chat oleh pengurus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Timotius. Terima kasih, Kak Timothy.